Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan misteri reading. Sebentar, Ai. Butuh fokus biar apinya bertahan. Ups. Dia tidak bertahan ternyata. Oke, malam ini kita misteri reading ya. Seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing, energi booster buat kalian semua. Jangan tanya kenapa dan bagaimana. Kalau percaya tarot, kamu tidak menutup kemungkinan sarana-sarana yang lainnya juga bisa kalian percaya jika memang kalian terkoneksi secara energi, ya. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Karena hari ini pakai kartu pink, jadi aku mau pakai aroma telepatinya yang attract love, supaya kalian bisa mengattract cinta. Fokus, bayangkan kalian sedang menghirup aromanya dari kejauhan. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian bisa mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu, I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini. Buat yang mau pesan produk spiritual aku, kalian juga bisa klik link katalog dan pesan melalui nomor WA yang satunya khusus toko ya. Oke, kita cek energi antara kamu sama dia. Oh ya, aku minta maaf 2 hari nggak reading. Ada acara keluarga weekend kemarin. Jadi bolos, Oke, konektor antara kamu dan dia. Five of Pentacle. Ada ketidakstabilan secara finansial ya. Kalau aku lihat ada financial constraint antara kamu dan dia. Jadi kayaknya ya nggak tahu nih apakah salah satunya mungkin kerjaannya jauh lebih baik ya, yang satunya tidak sehingga minder, atau ada salah satunya justru udah tahu yang satunya matang mapan susah banget nyebut itu, mungkin salah satunya memanfaatkan seperti itu. Oke, energi dia di sini ada Six of Cup, kangen. Ada kerinduan yang sedang dia rasakan saat ini. Cuman aku nggak tahu kerinduan ini apakah kepada seseorang, apakah kepada masa lalu, apakah kepada kerjaan-kerjaan yang mungkin saja dulunya nyaman. Kan banyak tuh sekarang tuh orang-orang kangen. Aku kangen deh sama masa-masa ketika aku jaya, ketika aku sukses. Ada juga yang memang kangen deh diperhatiin sama seseorang. Ada juga yang kangen mungkin sekarang nggak mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada orang yang pernah memberikan perhatian lebih gitu. Pokoknya ada kerinduan deh dari suatu nostalgia di masa lalu. Cie. Oke, kemudian sini ada Knight of Cup. Pengen datang kepada seseorang ya.
Karena tadi mungkin ada kerinduan yang tidak tertahankan, akhirnya ada niat, ada keputusan ingin mendatangi seseorang tersebut. Aku rasa kalian ini. Ya, kemudian ada Knight of Pentacles, tapi sayangnya slow motion ya, Knight of Pentacles. Jadi kayak ini pelan-pelan banget, butuh hati-hati banget ya. Oke, itu tentang perasaan, tapi kalau tentang kehidupan ya, Knight of Pentacles ini juga menggambarkan saat ini dia lagi berupaya keras untuk memperbaiki finansial, kelayakan hidup, atau cuman sekedar bagaimana sih caranya bertahan hidup day by day, bulan ke bulan, seperti itu. Jadi ini klasik sih, atau normal lah, setiap manusia juga pasti punya pencapaian atau pengejaran-pengejaran tentang duniawi yang berkaitan dengan cuan, money. Energi kalian di sini ada the World, pengen melepaskan satu circle tapi sepertinya kesulitan ya, kayak masih kebelit-belit, ada ikatan-ikatan atau ada sesuatu yang kusut di dalam diri kalian ketika kalian ingin melepaskan satu koneksi. Ya tergantung ya koneksinya, apakah orang atau koneksi kerjaan atau koneksi yang lainnya. Ada situasi nggak mau lagi berada di situasi yang ruwet atau yang kusut, cuman kayak belum menemukan jalan keluarnya nih. Itu ya. Kemudian sini ada Three of Swords. Ada situasi terluka, kecewa, patah hati yang masih kalian simpan di dalam hati kalian. Entah ini terhadap pekerjaan atau orang, kalian lah yang nentukan itu ya. Karena nggak melulu tentang cinta sih kalau energi. Jadi ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa jadi mungkin ada teman juga yang nusuk dari belakang, atau ada lingkungan-lingkungan yang julid. Kayak kamu lagi kayak nggak nyaman aja sama satu trust issue di lingkungan kamu. Itu ya. Kemudian ada Three of Wands, ada energi bergerak maju, ingin melepaskan, ingin meninggalkan, atau ini hanya sekedar movement, ingin melakukan perubahan-perubahan. Kayaknya bosan deh gini-gini terus, kayaknya harus melakukan perubahan apa nih misalnya gitu. Itu dia energi kalian. Sisanya kalian berjalan dengan normal, melanjutkan kehidupan. Aku lihat apapun terlewati kok sama kalian. Kita cek apa yang pernah terjadi dan sudah terjadi antara kamu dan dia. Ingat ya, readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia. Aku tuh tadi hari ini ya hampir nggak reading lagi karena rencananya belum pulang nih. Tapi aku udah ngacir aja, males ngumpul-ngumpul rame-rame sama keluarga tuh. Cukuplah 2 hari. Biasa, Bali ini kan tempat liburan. Jadi kalau ada keluarga dari Batam yang lagi liburan ke Bali, udah otomatis numplek deh. Ngajak ketemu, ngajak jalan, ngajak barbekyuan. Ada time, kita lanjut ke readingan ya. Kemudian ada conflicted. Kemudian ada sorrow. Waduh, keluar banyak nih bacain aja semua ya. Udah telentang semua soalnya. Siapa yang suka telentang di sini? Aku sih nggak suka ya. Bayangin tang ditelan gimana itu? Withdraw. Course. Kemudian ada peace. Kemudian ada ecstasy. Oh lala, panjang sekali. Oke, ini ada time ya, tentang waiting cycle moment. Nih ada yang lagi rindu atau lagi mengenang. Atau ini tentang waktu, buang waktu, wasting time paling kuat dalam hubungan ini. Kamu ngerasa mungkin hubungan ini tuh sudah kayak udah banyak menyita waktu kamu, pengorbanan dan lain-lainnya lagi. Itu. Kemudian ada conflicted, ini hubungan yang kayak roller coaster ya, hubungan naik turun, on off, on and on. Block unblock juga ada, sehingga akhirnya nggak bisa mengambil keputusan tegas, sikap tegas, terlalu banyak putusan, terlalu banyak pilihan ya, terlalu banyak decision yang nggak masuk akal juga antara kamu sama dia. Kemudian ada sorrow, nih ada hubungan yang sudah berpisah, loss, ada penderitaan, ada juga beberapa yang sampai mengalami depresi sampai harus minum obat. Mungkin ke psikologi atau ke psikolog atau ke psikiater sih. Nggak ngerti aku itu. Suka kebalik-balik ngomongnya. Kemudian ada withdrawn ya. Ini ada yang sudah menarik diri. Bahkan dari seseorang yang menarik diri, ada yang sedang mengisolasi diri.
Seolah-olah bumi runtuh kalau nggak bersama dia. Single, lonely, solitary. Melakukan penarikan diri menyebabkan yang satunya juga menyendiri. Tertutup sama dunia luar. Lupa teman, lupa keluarga. Hanya berpikir bahwa dirinya aja yang sedang dihadapkan dengan situasi patah hati tadi. Course di sini ada hex, ada witchcraft, negative mind. Ya aku nggak tahu nih dari kamunya apa dianya. Tapi ini sepertinya berjalan setelah terjadi. Ketika hubungan masih mulus-mulus aja nggak ada yang berpikir tentang hex. Atau hex itu adalah witch juga sama ya. Di Irlandia witch, kalau di Swiss hexa. Sebut hex ya, sorry. Nah ini juga tentang kayak kutukan, kayak menggunakan hal-hal yang ketiga atau magic atau dari pihak ketiga. Nyebutnya sakral soalnya ya. Ada juga yang menggunakan ritual-ritual khusus untuk hanya memanggil supaya hubungan ini kembali lagi bersama. Tapi juga ada yang dari awal sih menarik hubungan ini melalui magic seperti itu. Ini kayak ritual candle aku, dia termasuk dalam kategori witchcraft and hex ya, karena aku tidak menggunakan afirmasi-afirmasi negatif mind. Jadi tidak ada kutukan dalam ilmu aku, ilmu pengalaman aku. Ya aku lebih kepada witchcraft atau hex atau witch ya, white witch aku sama green. Kemudian di sini ada peace, ada kedamaian, ada balance, ada harmoni. Ada friendship, hubungannya mungkin ada beberapa yang dari lingkungan pertemanan seperti itu. Tapi ini kalau aku tarik ke sini dua, ya ini tentang obsesi yang terjadi. Ya ini adalah dalam bentuk pelampiasan. Entah kamu bisa melihat atau seseorang yang melakukan ini bisa melihat atau tidak. Setelah melakukan dia merasa ada ketenangan seperti itu. Jadi kayak terlampiaskan nih emosi yang terjadi. Kemudian ada ekstasi, ya hubungannya candu buat kamu, ya. Dia ini penuh dengan gairah, penuh dengan pesona. Gimana Lami mau lupain? Itu dia orangnya. Ini dia hubungannya ada intimasi, ya, ada bonding, ada sensual confiding. Hubungannya membara. Hubungannya dilandaskan dengan fisik atau seksualitas. Mari kita lihat dari tarot. Kenapa kartunya? Banyak ya sayang, diambil lagi. The Fool. Kemudian ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada loyalitas yang tidak terarah. Ada kesetiaan yang membabi buta. Kok gitu, membabi buta. Setia-setia tapi sampai kayak nggak memikirkan realita. Ya, kemudian ada Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Itu kan hubungannya ada kaitan dengan masalah finansial. Sama-sama ini ketidakstabilan sehingga salah satu banyak meminta. Entah ini meminta secara langsung atau menikmati dari pemberian-pemberian yang mungkin saja kamu berikan. Kalian berdealing sama seseorang yang innocent, ya. Innocent itu adalah merasa tidak bersalah, merasa tidak begini, merasa tidak begitu, suka mencari kambing hitam kalau sudah melakukan kesalahan. Tapi begitu dia yang melakukan kesalahan juga, ketika kamu mengetahui bahwa itu adalah salahnya dia justru lebih lebih menyalak. Kamu ngomong satu kata, dia ngomongnya 2 kata, 3, 10 mungkin bahkan, ya. Artinya terlalu banyak argumen. Ya mungkin kalian ada yang berdealing sama ini nih, Kang Andong mungkin, Kang Delman. Selalu terjadi debat kusir soalnya antara kamu sama dia, ya. Seperti itu. Ada yang sudah ditatar, ada yang sudah dibina dari awal, ada yang sudah diangkat, entah ini derajatnya atau apapun kelemahan-kelemahannya. Tapi begitu dia sudah sampai pada titik tertentu, yang terjadi apa? Dia malah menggigit kamu atau dia menusuk kamu dari belakang. Seperti itu.
ya. Udah capek-capek kamu bina, dia dengan mudahnya membinasakan apa yang sudah kamu tanam selama ini. Kamu juga berdealing sama seseorang yang suka tebar pesona, gampang menyatakan perasaan, gampang menyatakan ketertarikan sama lawan jenis lainnya. Jadi juga hubungan tentang pilihan. Aku nggak tahu kamunya yang juggling atau dia yang juggling, atau memang hubungan ini adalah hubungan juggling. Artinya memang ada hubungan third party, entah dari salah satunya aja atau bahkan kedua belah pihak sudah memiliki pasangan. Jadi memang hubungan ini tidak ada kejelasannya, tidak semua, ya. Seperti itu. Tapi sayangnya, entah seperti apapun tindakan dia, entah seperti apapun perlakuan dia, kemelekatan terjadi di dalam hubungan ini. Sulit melepaskan mata rantai, sulit melepaskan ikatan, ya, sulit merasa rasanya kayak harusnya ini gini, harusnya ini gini. Hanya memandang satu sudut pandang atau perspektif kamu aja. Harusnya dia nggak begitu. Jadi kalau bisa aku sampaikan, nggak ada yang harusnya begini, harusnya begitu. Hidup ini random, ya, siapa aja bisa melakukan apapun. Makanya kenapa kita harus menyiapkan hati dan perasaan kita supaya tidak ada kemelekatan terhadap seseorang ataupun benda atau apapun. Sehingga ketika hilang itu nggak menjadi sesuatu yang membuat kita depresi. Bukan orang aja, barang juga bisa. Kalau kita terlalu sayang sama barang kita tiba-tiba hilang, sama kemelekatan, ya kan? Jadi dari sekarang mulai membina pemikiran atau perasaan seperti itu. Ini hubungan yang dimanfaatin, ya. Kalian berdealing sama seseorang maunya nadah terus, minta terus, atau dikasih terus. Kalaupun dia tidak meminta, tapi dia punya chemistry, dia punya karisma untuk kamu itu iba terus sama dia. Atau kamu tuh pengennya memberi sesuatu. Ya mungkin dari awal memang dia memiliki sesuatu yang berkaitan dengan magic. Kalaupun dia tidak magicin kamu, tapi dia magicom kamu. Enggak lah, canda. Maksudnya dia setidaknya membuat satu satu magic buat diri dia sendiri supaya orang tuh tertarik, orang tuh iba, orang tuh kayak yang sama dia tuh luluh aja. Nah itu dia, ya. Ini ada jarak juga, ada LDR, ada virtual, ada perbedaan usia paling banyak di sini, ya. Ada yang satunya mapan, yang satunya enggak. Ini banyak hubungan yang timpang. Ada yang satunya cakep, yang satunya enggak. Tapi enggak ngebosenin kalau dilihat, ya. Yang jelas dari ketimpangan tadi ada yang mengangkat, ada yang merubah. Entah ini secara penampilan, mungkin dia lusuh selama ini. Begitu sama kamu rapihin. Misalnya selama ini dia cuma tamatan SMA, sama kamu kuliahin. Misalnya kemarin dia cuma di kosan, mungkin jadi punya apartemen, rumah. Seperti itu. Ya, jadi ada hal-hal di mana kamu merubah dia secara drastis di sini. Oke, lanjut. Oops. Oke, di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Wah, belum mau lepas dari kamu nih. Kemudian ada King of One tuh kan. Berdealing dengan dua orang kalian, ya. Atau dianya berdealing sama kalian dengan dua orang. Aries, Leo, Sagittarius. Masih punya ketertarikan yang kuat. Masih suka mantengin kalian, stalking kalian. Entah dengan apapun versinya. The Hierophant, Taurus. Kemudian ada The Emperor, Aries. Oh, kartunya kartu ini semua nih. Kartu karakter seseorang. Kemudian ada Four of Cups. Energi kalian secara keseluruhan Three of Swords. Double ya. Tadi juga ada Three of Swords. Masih terluka banget sama sifat atau sikap orang tersebut terhadap diri kalian, ya. Sepertinya beberapa di antara kalian belum terlalu ingin memaafkan atau melupakan. Ada yang mungkin udah bisa memaafkan tapi belum bisa melupakan perlakuan dia terhadap diri kalian, atau bahkan sebaliknya. Jadi ada dualitas di sini. Ada yang memaksakan diri untuk melupakan tapi belum ikhlas. Ada yang memaksakan diri sudah melupakan, sudah mengikhlaskan tapi ya gitulah, dibolak-balik aja. Bingung aku juga sendiri. Nggak bingung sih, cuman lidah aku keluh.
Oke, kembali ke readingan. Aku ngelihat seseorang ini ya masih punya ketertarikan yang kuat terhadap diri kamu. Masih suka memantengin kamu, masih suka mengamati kamu, bahkan ya terlepas dari hubungan kalian yang sekarang berjedah atau berjarak, ya, aku lebih ngelihat kayak dia merasa sebenarnya chemistry yang dia rasakan terhadap diri kamu tuh masih kuat banget. Ya, dalam diam dia suka konsultasi nih. Konsultasi nggak tahu sama temennya kah, sama tarot reader kah, sama yang lain juga bisa. Kayak lagi banyak minta pendapat untuk melakukan suatu tindakan atau satu action seperti itu. Karena yang aku lihat di sini seperti ada trust issue yang dia dapatkan, nggak tahu dari siapa. Mungkin dia mendengar bahwa kamu tuh sekarang misalnya masih sendiri, masih nunggu dia, atau katakanlah kamu sekarang udah jauh lebih cakep, cantik, jauh lebih sukses, atau ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga sebenarnya di dalam hati dia dari kemarin-kemarin mungkin waktu meninggalkan kamu itu belum sepenuhnya benar-benar ingin meninggalkan, cuman mungkin beradu sama yang namanya gengsi, ego, sehingga memutuskan secara kalap mata atau memutuskan secara singkat bahwa udah deh kita berpisah aja. Padahal sebenarnya mungkin hatinya belum terlanjur mau melakukan itu. Atau katakan yang nggak pakai ucapan, dia mengghosting kamu, main tinggalin gitu aja. Ini di belakang sana beberapa waktu setelah dia melakukan hal tersebut ada penyesalan dalam diri dia kalau aku lihat. Jadi kayak belum sepenuh-penuhnya dia mau meninggalkan kamu. Kenapa bisa begitu? Karena aku ngelihat kayak dia masih merasakan ada chemistry yang kuat antara kamu sama dia. Ini pun katakanlah kalau dia menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya kemarin dia selingkuh dari kamu, dia ninggalin kamu demi orang lain, ternyata entah hubungannya tidak berhasil atau sebenarnya dia juga sebenarnya belum terlalu yakin sama orang tersebut, belum terlalu siap sama orang tersebut. Sehingga ini orang sebenarnya ketika sudah berpisah dari kamu, lebih banyak sendirinya, lebih banyak bengongnya, kayak orang blow on kalau aku lihat. Ya. Jadi dia sendiri kadang-kadang agak terheran-heran, apa sih yang aku kejar dengan ambisi aku kemarin dengan meninggalkan kamu, toh ternyata ambisi yang dia kejar itu tidak dia dapatkan. Sekalipun sekarang misalnya dia masih di posisi player, playing around, ada yang menawarkan perasaan kepada dia atau menawarkan hal yang menurut dia mungkin lebih baik, tapi pikirannya masih tertuju sama kamu. Kayak dia masih agak terheran-heran, kok aku nyamannya cuman sama kamu ya? Kok aku cuman ininya sama kamu ya? Seperti itu. Padahal mungkin saja di luar sana ada yang udah ngantri atau silih berganti. Pengen dia tuh seperti dulu lagi. Cuman ketika dia nggak bersama kamu, aku melihat kayak dia ngerasakan adanya kehampaan, adanya kekosongan. Seperti itu. Ada ketidaktenangan dalam batin dia ketika dia jauh dari kamu. But, temanya apa? Aku lebih melihat kayak dia masih merasakan ada chemistry yang kuat ya terhadap diri kamu di sini. Makanya ini kayak banyak sendirinya sekarang. Katakanlah kalaupun dia memang sudah memiliki pasangan, sah mungkin, resmi mungkin, ya. Tapi dia kayak menganggap itu tuh sesuatu yang flat, datar, biasa-biasa aja. Itu jauh lebih kepada tanggung jawab. Kita sudah bersama, ada anak mungkin, ada tanggungan-tanggungan lain, ya udah, ini harus dijaga. Tapi hatinya nggak di situ, chemistry-nya nggak ada. Dalam diamnya banyak lebih ngelamunin kamu, mikirin kamu, ini stalkingin kamu, ya. Seperti itu. Apalagi kalau dia kemarin meninggalkan kamu cuman demi selingkuhan atau demi orang-orang yang masih dianggap dia playing around, kenalan sana-sini, PDKT nggak jelas. Ada titik lelah atau ada titik jenuh dalam diri dia melakukan hal atau rutinitas yang gitu-gitu aja. Ada perasaan baru ngerasa ketika sama kamu tuh adrenalinnya jauh lebih berbeda. Itu ya. Oke. Kita lihat ya, chemistry yang seperti apa yang dia maksudkan. Dia masih merasakan chemistry yang kuat terhadap diri kamu. Chemistry-nya apa? Atau apa sih yang membuat dia tuh merasakan kuat sama kamu? Ada judgment. Wow, dia udah dapat karma ini. Kejedot udah. Kemudian ada strength, Leo.
Tuh chemistry-nya kuat ya. Dia kayak dia tahu ya, entah seperti apapun ributnya kalian ya, dia cuma bisa luluh sama kamu. Ya mungkin makanya tadi ketika marah, kalap mata, mungkin ada kata-kata yang kasar atau tindakan yang kasar, tapi sebenarnya tuh kayak belum siap aja ninggalin kamu, tapi udah telanjur gitu. Sebenarnya padahal kalau mau dipikir-pikir ya, dibanding-banding sama yang lain, dia tahu kalau kamu tuh jauh lebih luluh ke dia atau dianya lebih luluh ke kamu. Seperti itu. Mungkin sama yang lain dia nggak bisa merasakan itu. Ada Knight of One, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of One, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Three of One, kuat banget fire sign ya. Chemistry yang masih dia rasakan kuat terhadap diri kamu karena di sini juga pesona kamu sangat kuat ya. Ketegasan kamu juga sangat kuat. Dan dia merasa kalau aku nggak sama kamu, kalau bukan kamu yang modelan kamu yang tegas gini, nggak ada yang bisa menegaskan dia. Hidupnya mungkin liar aja atau hidupnya suka-suka aja. Jadi walaupun ada keributan antara kamu dengan dia, katakanlah memang sudah barbar banget ucapan-ucapan kalian, tapi dia tahu bahwa ada benarnya ucapan-ucapan yang kamu berikan atau kamu sampaikan kepada dia. Seperti itu. Ya, dan dia mengakui bahwa kamu memang punya karisma tersendiri untuk bisa menuntun dia. Terus di sini juga dia masih punya ketertarikan kuat karena mungkin ya, terlepas dia gonta-ganti sekalipun di luar sana atau dia meninggalkan kamu entah demi apapun itu, kamu masih tetap sosok yang menarik buat dia. Terus ya, kenapa dia masih merasakan ada chemistry yang kuat? Karena kamu menerima dia apa adanya ya, karena kamu mau berjuang bersama dia, entah ini dari nol atau mengangkat dia tadi, dianya yang dari nol kamu angkat kembali. Kamu nggak peduli sebenarnya di depan sana mau jalannya berliku kek, berlubang kek, selama dia masih mau bersama kamu, mendampingi kamu. Kamu mau berjuang bersama-sama. Nah, dia ngerasakan sebenarnya itu yang dia cari selama ini, ya. Chemistry-nya lagi, mungkin di sini banyak kesamaan-kesamaan antara kamu sama dia. Sama-sama mengejar sesuatu, target, value. Ya, cuman mungkin kemarin ada kesilapan dalam diri dia tentang tadi kalap mata. Ya, pantang ada di atas dikit, pantang dipuji dikit, akhirnya membuat dia keluar dari jalur atau keluar dari relnya. Itu ya. Sebenarnya kalau dia rasakan bahwa dia di sini ya, aku lihat kayak dia sulit loh menemukan orang yang seperti kamu, Ai. Itu ya. Cek perasaannya. Perasaan dia ke kamu, karena dia masih merasakan chemistry, jadi kita perlu cek perasaan. Perasaan dia sesungguhnya ke kamu apa? Ace of Cup. Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Eight of Pentacle, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Ingin minta maaf, ingin memperbaiki. Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Temperance, Sagittarius. Kemudian ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Perasaan dia ke kalian di sini terlihat banget ada penyesalan, ya. Oke, bottom of the deck energi dia di sini ada King of One, tuh masih ada ketertarikan sama diri kamu, masih suka mengamati. Buat kalian yang beruntung nantinya mungkin akan ada loyalitas yang akan dia berikan. Jika memang ketika dia kembali, dia dengan versi terbaiknya bakal nempel terus nih.
Ada apa ini? Tokek atau iguana atau apa? Kadal. Ya, perasaan dia ke kalian ada penyesalan dan ingin minta maaf, asal jangan minta uang ya. Lebih kepada kayak ada penyesalan dan ingin memulai lagi sesuatu yang baru. Entah ini sebatas komunikasi aja, silaturahmi aja, syukur-syukur bisa balikan, seperti itu. Ya, ada juga di sini perasaan yang bisa dikatakan ingin memperbaiki apa yang sudah rusak kemarin. Apa yang sudah hancur kemarin, ingin dia perbaiki, ingin dia tingkatkan kembali. Itu perasaannya terhadap diri kalian. Juga di sini ada kesedihan, juga ada kekecewaan yang dia rasakan terhadap diri dia sendiri, bahwa pernah menyakiti perasaan kamu, pernah membuat kamu terluka. Ya, perasaannya ke kamu tuh merasakan balance, stabil. Mungkin dia nggak merasakan kestabilan tersebut di luar sana atau dengan kehidupannya sekarang. Itu perasaannya ke kalian juga di sini banyak ngelamun, sedih, kecewa. Plus ada strategi nih yang sedang ingin dia lakukan. Ya, ini penyesalan pernah ninggalin kamu. Ada strategi dalam artian apa? Mungkin ada keinginan, hasrat atau tindakan yang ingin dia lakukan ke depannya mengacu pada terjadinya pertemuan atau komunikasi lanjutan antara kamu dan dia. Itu sih yang terlihat perasaannya. Lebih kuat perasaan menyesal dan tahu diri kalau menurut aku. Itu ya, kita cek zodiak. Ups. Inisial nama, angka, nanti pesan semesta. Pesan buat kalian. Oke, di sini ada Capricorn, Pisces, Cancer, Aquarius, Gemini, Leo, Aries. Ada X, I, L, T, W, Q, A, V, C, C, G, R. Bottom of the deck-nya U. Angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia 21, 14, 10, 6, 18, 4, 16, 27, 3, 19. Bottom of the deck-nya 25. Pesan buat kamu. Ada penantian. Menanti bukanlah hal yang mudah, diperlukan kesabaran, kerelaan, dan keikhlasan. Belajarlah untuk memahami dan memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik saat waktunya tiba. Di setiap penantian akan selalu ada harapan, lantunkanlah harapanmu dalam doa terindahmu. Yakinlah bahwa hal yang sedang dinanti akan segera tiba. Kemudian ada anugerah. Kehidupan kita adalah karunia Tuhan. Yakin bahwa karma baik akan datang ketika kamu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik kepada semua makhluk Tuhan. Walaupun kebaikanmu tidak dianggap baik, tetap tersenyum. Ketika ada yang berusaha menyakitimu, bersabarlah. Akan ada hadiah dari Tuhan atas kesabaranmu, tapi tetap ikhtiar dan berdoa. Oke, satu lagi ada sang waktu. Waktu terus berjalan, apakah Anda sudah bersyukur? Masa lalu merupakan pembelajaran untuk membentukmu menjadi lebih baik ke depannya. Dan pada saat itu tiba, kamu akan menemukan versi terbaik dirimu. Versi terbaik dirimu akan membawamu pada kebaikan-kebaikan. Pada hari itu tiba, rayakan dan sambut masa depan dengan penuh semangat dan gemilang, tersenyum dan berbahagialah. Itu dia readingan kita malam ini. Ai aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.